Halo para guru kebanggaan Indonesia. Selamat datang di pelatihan penguatan keterampilan presentasi dengan aktivitas dan tugas. Pada pelatihan ini kita akan membahas mengenai praktik keterampilan presentasi dengan aktivitas dan tugas, dan evaluasi keterampilan presentasi sesuai dengan perubahan perilaku siswa. Nah, di video bagian pertama ini kita akan bahas terlebih dahulu mengenai praktik keterampilan presentasi dengan aktivitas dan tugas. Pendidikan dan pembelajaran akan berkembang seiring dengan perubahan zaman. Di abad ke-21 ini, pembelajaran tidak hanya berpusat pada kemampuan kognitif, tetapi juga mencakup sejumlah keterampilan personal dan sosial. Siswa di era digital harus memiliki kecakapan berpikir dalam belajar. Kecakapan-kecakapan tersebut antara lain kecakapan memecahkan masalah, berpikir kritis, kreatif, inovatif, kolaborasi, dan kecakapan berkomunikasi. Guru harus beradaptasi dengan menyesuaikan strategi instruksional yang tepat untuk mendukung capaian pembelajaran siswa di masa sekarang. Oleh karena itu, guru harus tepat dalam merancang konsep pembelajaran dan instruksi untuk siswa. Guru sebaiknya sudah mulai meninggalkan konsep mengajar yang hanya terbatas pada kegiatan mencatat dan menghafal saja. Lebih dari itu, konsep pembelajaran seharusnya sudah bergeser pada pembelajaran yang diwarnai oleh aktivitas-aktivitas bermakna yang menyasar kemampuan personal dan sosial siswa. Berikut ini ada banyak strategi instruksional yang dapat kita terapkan di kelas. Pada prinsipnya, strategi instruksional yang dipilih harus memenuhi kebutuhan siswa dan sesuai dengan hasil belajar yang diinginkan. Berikut adalah ilustrasi kasus atau contoh model presentasi. Di kelas hari ini, Pak Yudi akan mengajar tentang topik perkembangan teknologi transportasi. Ia melempar sebuah pertanyaan kepada para siswa. Pak Yudi lalu menayangkan sebuah video tentang kondisi lalu lintas di darat, laut, dan udara di hadapan para siswa. Pak Yudi meminta semua siswa menonton video tersebut dan menganalisis jenis-jenis alat transportasi yang terdapat di dalam video tersebut. Siswa dibagi menjadi 3 kelompok. Setiap kelompok akan diminta untuk mempresentasikan hasil diskusinya berdasarkan macam-macam alat transportasi di darat, laut, dan udara. Ketiga kelompok diminta untuk menyebutkan karakteristik, nama-nama, dan fungsinya. Pak Yudi memberikan lembar kerja untuk diisi siswa bersama-sama. Siswa dapat mengisi lembar kerja dengan melihat referensi dari buku dan internet. Pak Yudi menerapkan model pembelajaran aktif di kelasnya. Pembelajaran ini memungkinkan siswa memperoleh pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap. Siswa didorong untuk berpikir kritis dan kreatif. Siswa juga diajarkan untuk bekerja sama dan mengungkapkan ide secara lisan dan tulisan. Ketika berdiskusi, siswa mengeksplorasi materi dari berbagai referensi yang relevan, membaca bahan ajar, berdiskusi dengan teman, dan berkonsultasi dengan guru. Ketika siswa mempresentasikan dan berbicara di depan kelas, siswa sedang mengasah keterampilan berkomunikasi dan berdebat, serta membangun kepercayaan diri berbicara di forum. Presentasi yang dilakukan akan meningkatkan pemahaman siswa tentang topik pelajaran dan mendorong interaksi kelas lebih baik.
Saat berperan sebagai audiens, siswa akan memperhatikan sehingga dapat memberikan penilaian yang tepat terhadap presentasi teman mereka. Pada pembelajaran ini, siswa tidak hanya bertindak sebagai penonton, tetapi juga berkontribusi pada proses sehingga mendorong pembelajaran mandiri yang aktif karena siswa-siswa berpikir reflektif dan bertanggung jawab. Dalam pembelajaran ini, Pak Yudi berperan sebagai fasilitator bagi siswa. Ia mengarahkan, menuntun, dan membentuk siswa menjadi pribadi yang berkarakter. Siswa diberikan hak berpendapat dan menyampaikan apa yang ada di dalam pikirannya. Ketika menjalankan perannya sebagai fasilitator, Pak Yudi bersikap rileks agar siswa merasa lebih dekat dan terbuka untuk mengemukakan pendapat. Ia juga menjaga kontak mata agar tercipta hubungan yang lebih intens. Pak Yudi juga berbicara dan membahas sesuatu dengan mempertimbangkan karakter masing-masing siswa. Ia akan lebih banyak menjelaskan pada siswa auditori dan lebih banyak mendengarkan pendapat siswa sosial. Nah, untuk melatih kemampuan penyelesaian masalah siswa, Pak Yudi memberikan tugas studi kasus tentang teknologi di Indonesia. Ia meminta siswa memecahkan masalah tersebut di rumah dengan mencari solusi yang relevan dengan kehidupan sehari-hari mereka. Pak Yudi juga bisa menerapkan model pembelajaran asesmen untuk mengevaluasi sejauh mana pemahaman siswa. Kegiatan ini dapat dengan mudah dilakukan dengan bantuan aplikasi Quizizz. Pak Yudi dapat melihat hasil evaluasi berdasarkan hasil siswa. Nah, para guru kebanggaan Indonesia, demikian pembahasan di video bagian pertama. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam luar biasa dan terima kasih.